Namanya yang tersohor tak perlu diragukan lagi. Sungai Amazon merupakan sungai terpanjang di dunia dengan panjang 6.992 km. Terbentang melintasi 9 negara, Sungai Amazon mengalir melalui wilayah 9 negara yang berbeda: Brasil, Peru, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Merupakan sungai terluas dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Sungai Amazon yang dalam bahasa Spanyol adalah Rio Amazonas adalah sungai di Amerika Selatan yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Sungai Amazon memiliki total aliran terbesar dari sungai manapun, membawa lebih dari sungai Mississippi, Nil, dan Yangtze jika digabungkan. Amazon juga memiliki sistem peraliran terbesar dan terkuat dari seluruh sistem sungai. Berdasarkan data penelitian terbaru, Sungai Amazon sedikit lebih panjang dari Sungai Nil yang awalnya merupakan sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil adalah sungai besar yang mengalir ke utara di timur Laut Afrika. Sungai ini mengalir ke Laut Mediterania. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di Afrika, dan sempat dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia hingga penelitian terbaru menunjukkan bahwa Sungai Amazon sedikit lebih panjang. Dilansir History, sungai terpanjang di dunia, jika diukur dari muaranya hingga sumber terjauh sepanjang tahun, kemungkinan besar adalah Amazon. Sungai ini mengalir sejauh 6.992 km dari Andes Peru melalui Brasil hingga ke Samudra Atlantik. Sampai dengan tahun 2007, gelar sungai terpanjang menjadi milik Sungai Nil, yang membentang sejauh 6.852 km dari pegunungan Burundi ke tempat pertemuan Mesir dengan Laut Mediterania. Namun, ukuran tersebut tergantung pada bagaimana Anda mengukurnya. Panjang keduanya cukup dekat sehingga teknik dan filosofi pengukuran bisa sangat kontroversial. Faktanya, ahli geografi yang menobatkan Amazon sebagai sungai terpanjang di dunia, sebagian didanai oleh pemerintah Brasil. Sungai-sungai besar berubah arah sepanjang musim dan tahun, sehingga sulit untuk menentukan pengukuran mana yang mencakup panjang akuratnya. Meski demikian, dalam catatan Guinness World Records, Sungai Nil dinobatkan sebagai sungai terpanjang di dunia, dengan panjang mencapai 6.695 km. Sungai Nil mengalir melalui sebagian besar benua Afrika dengan melewati beberapa negara, termasuk Uganda, Ethiopia, Sudan, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Mesir. Sungai utama Amazon, biasanya memiliki lebar 1-6 mil, dapat dilalui untuk kapal uap samudra besar sampai Manaus, hampir 800 mil ke hulu sungai dari mulutnya. Sungai ini mengambil air dari koordinat 5 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang selatan. Sumber paling jauh ditemukan di dataran tinggi Inter sampai dengan Andes, jarak yang cukup dekat dengan Samudra Pasifik, dan setelah menempuh jarak 7.200 km melalui pedalaman Peru dan melewati Brasil, ia masuk Samudra Atlantik di Khatulistiwa. Amazon awalnya dikenal oleh orang Eropa sebagai Maranon, sedangkan di Peru, masih dikenal dengan nama itu hingga sekarang. Kemudian juga dikenal sebagai Rio Amazonas dalam bahasa Spanyol dan Portugis. Nama Rio Amazonas dilaporkan diberikan setelah pejuang pribumi menyerang sebuah ekspedisi pada abad ke-16 oleh Francisco de Orellana. Para prajurit itu dipimpin oleh seorang wanita, hal itu kemudian mengingatkan de Orellana kepada prajurit Amazon yang terkait dengan bangsa Skythia Iran dan bangsa Sarmatia yang disebutkan dalam mitologi Yunani. Sungai Amazon berasal dari sungai lintas benua pada zaman Miosen, antara 11,8 juta hingga 11,3 juta tahun yang lalu, dan bentuknya saat ini kira-kira 2,4 juta tahun yang lalu pada awal Pleistosen. Proto-Amazon selama Cretaceous mengalir ke barat sebagai bagian dari sistem sungai Proto-Amazon Kongo, dari pedalaman Afrika saat ini ketika benua-benua terhubung, membentuk superbenua Gondwana Barat. 80 juta tahun yang lalu, kedua benua ini terbelah. 15 juta tahun yang lalu, fase utama pengangkatan tektonik dari rantai Andes dimulai. Gerakan tektonik ini disebabkan oleh subduksi lempeng Nazca di bawah lempeng Amerika Selatan. Bangkitnya pegunungan Andes dan keterkaitan Brasil dan batuan dasar perisai Guyana, memblokir sungai dan menyebabkan cekungan Amazon menjadi laut pedalaman yang luas. Lambat laun, laut pedalaman ini menjadi danau air tawar berawa yang sangat besar dan penghuni laut beradaptasi untuk hidup di air tawar. 11 hingga 10 juta tahun yang lalu, air mengalir melalui batu pasir dari barat dan Amazon mulai mengalir ke arah timur dan menyebabkan munculnya hutan hujan Amazon. Selama periode glasial, permukaan laut turun dan danau Amazon yang besar dengan cepat mengering dan menjadi sungai, yang pada akhirnya akan menjadi sungai terpanjang di dunia yang diperdebatkan. Studi geologi menunjukkan bahwa selama jutaan tahun sungai Amazon dulunya mengalir ke arah yang berlawanan, dari timur ke barat,
ke arah Samudra Pasifik, hingga pada akhirnya pegunungan Andes terbentuk dan menghalangi alirannya ke Samudra Pasifik. Oleh sebab itu alirannya beralih ke muaranya saat ini, di Samudra Atlantik. Eksplorasi secara ilmiah, zoologi, dan botani di sungai dan cekungan Amazon berlangsung dari abad ke-18 hingga paruh pertama abad ke-19. Salah satunya Charles Marie de la Condamine adalah seorang penjelajah, geografer dan matematikawan asal Prancis. Ia menjalani 10 tahun di Ekuador untuk mengukur panjang lintang di Khatulistiwa dan menyiapkan peta pertama dari wilayah Amazon berdasarkan pada pengamatan astronomi. Sumber Amazon yang paling jauh diperkirakan berada di drainase Sungai Apurimac selama hampir 1 abad. Studi semacam itu terus dipublikasikan, seperti pada tahun 1996, 2001, 2007, dan 2008, di mana berbagai penulis mengidentifikasi puncak Nevado Mismi dengan ketinggian 5.597 meter yang tertutup salju, terletak kira-kira 160 km barat Danau Titicaca dan 700 km tenggara 5 sebagai sumber sungai terjauh. Meskipun pertemuan Ucayali-Maranon adalah titik di mana sebagian besar ahli geografi menempatkan awal sungai Amazon dengan tepat. Di Brasil sungai tersebut dikenal pada titik ini sebagai Solimus das Aguas. Sistem sungai dan dataran banjir di Brasil, Peru, Ekuador, Kolombia, dan Venezuela, yang airnya mengalir ke Solimus dan anak-anak sungainya, disebut Amazon Atas. Sungai Amazon mengalir sebagian besar melalui Brasil dan Peru, dan merupakan bagian dari perbatasan antara Kolombia dan Peru. Sungai ini memiliki serangkaian anak sungai utama di Kolombia, Ekuador dan Peru, beberapa di antaranya mengalir ke Maranon dan Sungai Ucayali. Ini termasuk Sungai Putumayo, Caqueta, Vaupés, Guainia, Morona, Pastaza, Nucuray, Urituyacu, Cambira, Tigre, Nanay, Napo, dan Hualaga. Di beberapa titik, sungai terbagi menjadi cabang atau beberapa saluran dengan aliran pedalaman dan lateral, semuanya dihubungkan oleh sistem kanal alami yang rumit, dan tidak pernah lebih dari 5 meter. Amazon bawah dimulai di mana perairan Rio Negro yang berwarna gelap bertemu dengan Rio Solimus yang berpasir, Amazon bagian atas, dan lebih dari 6 km perairan ini berjalan berdampingan tanpa tercampur. Di Obidos, tebing setinggi 17 meter di atas sungai didukung oleh perbukitan rendah, sedangkan bagian muara Amazon tampaknya pernah menjadi teluk Samudra Atlantik, yang airnya menyapu tebing dekat Obidos. Hanya sekitar 10% air Amazon yang masuk ke hilir Obidos, sangat sedikit yang berasal dari lereng lembah utara. Area drainase cekungan Amazon di atas kota Obidos adalah sekitar 5 juta kilometer persegi, dan di muara hanya sekitar 1 juta kilometer persegi, sekitar 20%, tidak termasuk 1.400.000 kilometer persegi cekungan Tocantins. Belém adalah kota besar dan pelabuhan di muara sungai yang terletak di Samudra Atlantik. Kota ini merupakan definisi di mana tepatnya muara Amazon berada, dan seberapa luasnya masih diperdebatkan karena geografi daerahnya yang khas. Sungai Para dan Amazon dihubungkan oleh serangkaian saluran sungai yang disebut furos di dekat kota Breves, di antara mereka terletak Marajo, gabungan pulau sungai laut terbesar di dunia. Jika Sungai Para dan bagian depan samudra Pulau Marajo dimasukkan, muara Amazon memiliki lebar sekitar 325 km. Dalam kasus ini, lebar muara sungai biasanya diukur dari Cabo Norte, tanjung yang terletak tepat di sebelah timur Pracuúba di negara bagian Amapá Brasil, hingga Ponta da Tijoca dekat kota Curuca. Pengukuran yang lebih konservatif dengan mengecualikan muara Sungai Para, dari muara Sungai Araguari hingga Ponta do Navio di pesisir utara Marajo, maka muara Amazon akan selebar lebih dari 180 km. Jika hanya saluran utama sungai yang dipertimbangkan, antara Pulau Curua, negara bagian Amapá, dan Jurupari, negara bagian Para, lebarnya turun menjadi sekitar 15 km. Dengan panjang 6.920 km. Sungai Amazon tidak memiliki jembatan. Padahal, Sungai Nil di Kairo saja memiliki 100 jembatan, Sungai Yangtze di Asia dan Sungai Danube di Eropa memiliki 133 jembatan. Nah, ternyata ada beberapa alasan kenapa Sungai Amazon tidak memiliki jembatan. Alasan pertama yang diungkapkan oleh Walter Kaufmann, Ketua Teknik Struktur Beton dan Desain Jembatan, Institut Teknologi Federal Swiss, Zurich adalah tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melintasi jembatan di atas Sungai Amazon. Hal ini karena Sungai Amazon memiliki kontur berkelok-kelok dan melalui daerah yang jarang dihuni penduduk. Artinya hanya sedikit jalan utama yang bisa dihubungkan dengan jembatan. Sedangkan di kota-kota besar maupun kota kecil yang berbatasan dengan Sungai Amazon, kapal dan feri menjadi sarana transportasi yang banyak diminati.
Selain itu, alasan kedua kenapa tidak ada jembatan di Sungai Amazon adalah karena pembangunannya akan cukup sulit. Pasalnya, Sungai Amazon memiliki lokasi yang tidak ideal untuk dibangun jembatan. Hal ini akan menyulitkan teknis dan logistik dalam pembangunan. Contohnya adalah pada daerah rawa yang luas dengan tanah yang lunak akan memerlukan viaduk dan fondasi yang lebih dalam. Pembuatannya pun membutuhkan dana yang besar. Belum lagi kondisi air sungai yang kerap berubah sepanjang musim dan tepian sedimen sungai yang terkikis dan bergeser secara beraturan akan bisa membuat pekerjaan konstruksi menjadi sangat berat. Meski bisa menggunakan ponton, yakni struktur terapung, namun solusi tersebut dinilai bukan yang terbaik. Pasalnya, Sungai Amazon dipenuhi dengan variasi musiman yang membuat lapisan keruh dengan panjang 6.920 km. Sungai Amazon tidak memiliki jembatan. Padahal, Sungai Nil di Kairo saja memiliki 100 jembatan, Sungai Yangtze di Asia dan Sungai Danube di Eropa memiliki 133 jembatan. Nah, ternyata ada beberapa alasan kenapa Sungai Amazon tidak memiliki jembatan. Alasan pertama yang diungkapkan oleh Walter Kaufmann, Ketua Teknik Struktur Beton dan Desain Jembatan, Institut Teknologi Federal Swiss, Zurich adalah tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk melintasi jembatan di atas Sungai Amazon. Hal ini karena Sungai Amazon memiliki kontur berkelok-kelok dan melalui daerah yang jarang dihuni penduduk. Artinya hanya sedikit jalan utama yang bisa dihubungkan dengan jembatan. Sedangkan di kota-kota besar maupun kota kecil yang berbatasan dengan Sungai Amazon, kapal dan feri menjadi sarana transportasi yang banyak diminati. Selain itu, alasan kedua kenapa tidak ada jembatan di Sungai Amazon adalah karena pembangunannya akan cukup sulit. Pasalnya, Sungai Amazon memiliki lokasi yang tidak ideal untuk dibangun jembatan. Hal ini akan menyulitkan teknis dan logistik dalam pembangunan. Contohnya adalah pada daerah rawa yang luas dengan tanah yang lunak akan memerlukan viaduk dan fondasi yang lebih dalam. Pembuatannya pun membutuhkan dana yang besar. Belum lagi kondisi air sungai yang kerap berubah sepanjang musim dan tepian sedimen sungai yang terkikis dan bergeser secara beraturan akan bisa membuat pekerjaan konstruksi menjadi sangat berat. Meski bisa menggunakan ponton, yakni struktur terapung, namun solusi tersebut dinilai bukan yang terbaik. Pasalnya, Sungai Amazon dipenuhi dengan variasi musiman yang membuat lapisan kerumitan terus bertambah. Sementara perdebatan mengenai apakah Amazon atau Nil yang dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia telah berlangsung selama bertahun-tahun. Konsensus bersejarah otoritas geografis menganggap Amazon sebagai sungai terpanjang kedua di dunia, dengan Sungai Nil menjadi yang terpanjang. Namun, Amazon telah dilaporkan memiliki panjang 6.275 km dan 6.992 km atau sering dikatakan, setidaknya, memiliki panjang 6.575 km. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengukuran tersebut, seperti posisi sumber geografis dan muara, skala pengukuran, dan teknik pengukuran panjang. Pada bulan Juli 2008, Institut Penelitian Luar Angkasa Brasil, INPE, menerbitkan sebuah artikel berita di halaman web mereka, dan mengklaim bahwa Sungai Amazon 140 km lebih panjang dari Nil. Panjang Amazon dihitung sekitar 6.992 km dengan Apacheta Creek sebagai sumbernya. Dengan menggunakan teknik yang sama, panjang Sungai Nil sekitar 6.853 km yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya tetapi masih lebih pendek dari Amazon. Hasilnya dicapai dengan mengukur hilir Amazon ke awal muara pasang surut Kanal Dusul, setelah berbelok tajam, mengikuti kanal pasang surut yang mengelilingi Pulau Marajo dan akhirnya masuk ke perairan Laut Rio Para. Menurut artikel di halaman web National Geographic, panjang Amazon dihitung sekitar 6.800 km oleh seorang ilmuwan Brasil. Pada bulan Juni 2007, Guido Gelli, Direktur Sains di Institut Geografi dan Statistik Brasil, IPG, mengatakan kepada surat kabar Telegraph London bahwa Amazon dapat dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia. Namun, menurut sumber di atas, tidak satu pun dari dua hasil tersebut yang dipublikasikan, dan muncul pertanyaan tentang metodologi penelitiannya. Pada tahun 2009, sebuah artikel peer review diterbitkan dan menyimpulkan bahwa Sungai Nil lebih panjang dari Amazon dengan menyatakan panjangnya 7.088 km untuk Sungai Nil dan 6.575 km untuk Amazon. Diukur dengan menggunakan kombinasi analisis citra satelit dan investigasi lapangan ke wilayah sumber. Menurut Ensiklopedia Britannica, panjang akhir Amazon tetap terbuka untuk interpretasi dan perdebatan lanjutan. Cekungan Amazon yang terbesar di dunia mencakup sekitar 40% Amerika Selatan, dengan luas sekitar 7.050.000 km persegi. Sungai ini mengalir dari barat ke timur, dari Iquitos di Peru, melintasi Brasil hingga Atlantik.
Sungai ini mengumpulkan perairannya dari 5 derajat lintang utara hingga 20 derajat lintang selatan. Sumbernya yang paling jauh ditemukan di antara dataran tinggi Andean yang lokasinya tidak jauh dari pesisir Samudera Pasifik Barat. Sungai Amazon dan anak-anak sungainya dicirikan oleh kawasan hutan luas yang tergenang air setiap musim hujan. Setiap tahun, sungai akan naik lebih dari 9 meter dan membanjiri hutan di sekitarnya, atau yang dikenal sebagai farzia, hutan yang tergenang air. Rata-rata musim kemarau 110.000 km persegi tanah tertutup air, sementara di musim hujan, area Amazon yang tergenang naik menjadi 350.000 km persegi. Jumlah air yang dilepaskan oleh Amazon ke Samudra Atlantik sangat besar, 300.000 meter kubik per detik di musim hujan, dengan rata-rata 209.000 meter kubik per detik dari tahun 1973 hingga 1990. Amazon bertanggung jawab atas sekitar 20% dari air tawar di bumi yang memasuki lautan. Sungai ini kemudian mendorong sebagian besar air tawar ke laut. Panjangnya sekitar 400 km dan lebarnya antara 100 dan 200 km. Karena air tawar lebih ringan, air itu mengalir di atas air laut, mengencerkan salinitas dan mengubah warna permukaan laut dalam batas 2.500.000 km persegi. Selama berabad-abad, kapal-kapal telah melaporkan air tawar di dekat muara Amazon namun jauh dari pandangan daratan di tempat yang tampaknya merupakan lautan terbuka. Debit rata-rata di muara, periode dari 2003 hingga 2015, 7.200 meter kubik per detik. Debit rata-rata di stasiun pengukur Obidos, periode dari 1969 hingga 2018, 5.520 meter kubik per detik. Debit rata-rata, Ki, 173.000 meter kubik per detik, dan muatan sedimen, S, 754 kali 106 ton per tahun, pada pengukuran di stasiun Obidos, periode dari 1996 hingga 2007. Di Amazon terdapat sungai yang airnya bersuhu tinggi. Namanya Mayantuyaku, terletak di hutan Amazon yang masuk bagian wilayah negara Peru. Menurut ahli geofisika bernama Andres Russo yang menulis buku berjudul The Boiling River, Adventure and Discovery in the Amazon, temperatur suhu di sungai mendidih dapat berubah dalam sehari. Suhu tertingginya mencapai 93 derajat Celcius. Sungai ini tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan kalau saja ada di dekat gunung api aktif. Namun, sungai mendidih berjarak sejauh 643 km dari gunung api terdekat. Keberadaannya menjadi tidak masuk akal dan membuat banyak orang bingung. Selain itu, masyarakat lokal mempercayai sungai tersebut merupakan sumber kekuatan spiritual dan menjadi tempat tinggal bagi para roh penghuni hutan. Beberapa spesies hewan hanya ditemukan di sungai Amazon dan banyak di antaranya yang terancam punah. Selama 20 tahun terakhir pemerintah Peru dan Brazil bersama dengan Organisasi Konservasi Dunia, usaha lokal dan masyarakat adat telah bekerja sama untuk melindungi spesies yang terancam punah demi kesejahteraan dunia dan generasi mendatang. Salah satu spesies paling terancam punah di sungai Amazon adalah lumba-lumba merah muda atau bufeo yang diperkirakan punah lebih dari 20 tahun lalu. Mereka sangat jarang terlihat dan hanya ditemukan di sungai Amazon sekitar Iquitos. Warna merah jambu mereka disebabkan oleh kapiler darah di dekat kulitnya dan tidak seperti lumba-lumba lainnya. Mereka memiliki punuk, bukan sirip, dan moncong hidung botol yang panjang, bukan yang pendek. Ciri khas lumba-lumba merah muda adalah mereka dapat memutar lehernya 180 derajat karena tulang belakang lehernya tidak menyatu. Selanjutnya ada berang-berang sungai raksasa, jauh lebih besar dan lebih berat dibandingkan berang-berang sungai lainnya dengan panjang lebih dari 6 kaki dan berat rata-rata 210 pon. Spesies berang-berang sungai ini sangat sosial dan komunikatif, jarang ditemukan sendirian dan berkomunikasi melalui pekikan bernada tinggi. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari 5 hingga 10 orang dan kebanyakan makan ikan. Berang-berang sungai raksasa adalah hewan yang sangat terancam punah di sungai Amazon, hanya 2.000 hingga 5.000 ekor yang tersisa di kawasan lindung di lembah Amazon. Kemudian salah satu ikan sungai Amazon yang paling dikenal adalah piranha. Ini adalah ikan kecil dengan gigi sangat tajam yang digunakan masyarakat adat setempat sebagai alat pemotong. Ikan-ikan kecil ini merupakan bagian penting dari ekosistem sungai Amazon karena mereka memakan ikan yang lemah atau mati serta hewan mati yang dapat mencemari perairan sungai Amazon. Jumlah spesies piranha diperkirakan antara 30 dan 60. Hanya 5 di antaranya yang membahayakan manusia, piranha perut merah atau Pigocentrus nattereri, piranha putih atau Serrasalmus rhombeus, Serrasalmus piraya, piranha perak atau Serrasalmus ternetzi dan Serrasalmus 20 pon. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari ikan. Yang satu ini sudah tidak asing lagi untuk didengar yaitu, anakonda hijau hidup di perairan dangkal Amazon. Ini adalah salah satu spesies ular terbesar dan terberat yang diketahui manusia. Anakonda bisa tumbuh hingga panjang 30 kaki atau 9 meter.
Warnanya yang hijau dan coklat berfungsi sebagai kamuflase untuk menangkap mangsanya. Anaconda adalah ular pembatas yang tidak berbisa, mereka membungkus korbannya dan meremasnya sampai mati. Keganasan sungai Amazon ternyata tidak bersumber dari satwa liarnya, melainkan dari manusia yang memanfaatkannya untuk melakukan tindak kriminal. Seperti liputan The New York Times di tahun 2016 yang mencatat bahwa banyak pembajakan kapal yang terjadi di perairan Amazon. Luas wilayahnya yang hampir tak terhingga memberikan kesan bagi siapapun yang berlayar di sungai seperti sedang terisolasi dari peradaban manusia. Ini jadi kesempatan bagi para pelaku kriminal untuk melancarkan aksinya. Pembajakan banyak terjadi di malam hari dan kadang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Pemerintah dan aparat sudah berusaha mencegah dan mengatasi isu ini, tetapi tetap sia-sia. Sungai Amazon, dengan keindahan dan kekuatannya, mengalir melalui hutan hujan yang memukau dan melintasi 9 negara di Amerika Selatan. Panjangnya yang luar biasa, aliran air yang melimpah, dan keberagaman hayati yang tak tertandingi menjadikannya salah satu keajaiban alam dunia. Dalam gemuruh airnya, terdapat kisah-kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Sungai ini adalah jalur bagi ribuan spesies ikan, burung, dan mamalia, serta rumah bagi suku-suku pribumi yang hidup berdampingan dengan alam. Namun, tantangan yang dihadapi sungai Amazon semakin besar, deforestasi, perubahan iklim, dan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistemnya. Mari kita terus mengagumi kebesaran sungai Amazon dan berperan aktif dalam menjaganya. Dengan setiap tetes air yang mengalir, kita merayakan keajaiban alam ini dan berkomitmen untuk melindunginya bagi generasi mendatang. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung kami menyajikan lebih banyak konten yang mendidik dan membangkitkan kesadaran. Sampai jumpa di video berikutnya.